Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Biri-Biri, Bincang-Bincang Inspirasi. Bersama saya Zakia Izzatin, hari ini akan menemani teman-teman semua. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang akan memberikan banyak sekali inspirasi. Salah satu tokoh di MAN 1 Grobogan yang menjadi panutan kita semua. Mari kita sambut Bapak Haji Kasmuin, SAG SPD MPD, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Salam Merdeka. Merdeka. Gimana? Ini acaranya apa? Podcast Bapak. Oh, podcast. Iya. Yang itu? Untuk rekaman suara itu? Iya, benar. Rekaman suara audio digital itu? Iya. Biasa orang tua kan jadi kan juga harus tanya yang muda kan? Iya Bapak. Gennya kan sudah beda kan? Iya. Yang nanti disebarluaskan lewat internet itu? Iya, benar Bapak. Dan nanti kalau ada yang salah gimana nanti? Nanti biasanya bisa diedit Bapak. Ya oke. Gimana? Apa? Nah, kita kan sekarang udah masuk di momentum 17 Agustus ya Bapak. Dan di tahun ini Indonesia masuk ke usia kemerdekaan yang ke-81. Nah, menurut Bapak apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di usia ke-81 ini? Terima kasih. Jadi gini ya, arti merdeka ini kadang jangan sampai disalahartikan, disalahgunakan seolah-olah bebas itu menjadikan suatu kebebasan yang tanpa kendali. Ya. Padahal di dalam pembukaan itu kan sudah ada atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan didorong keinginan luhur. Jadi kemerdekaan bangsa kita adalah merupakan satu rahmat dari Allah. Ketika kita mendapatkan rahmat, maka wajib kita syukuri. Ketika tidak kita syukuri, apa yang akan terjadi? Maka banyak sekarang yang menerjemahkan bahwa merdeka itu sudah bebas. Dan bebas dalam bidang apa? Kalau merdeka yang sebelumnya itu adalah merupakan satu rahmat dan kita bebas dari belenggu. Kehidupan ini kalau dalam belenggu kan juga susah. Iya. Dalam jerat kan juga susah. Iya. Nah di sini maka kemerdekaannya adalah merupakan satu jembatan emas. Untuk menuju apa? Cita-cita bangsa. Membangun baik moral, moral atau material. Moral itu seperti apa? Ya membangun akhlak. Kalau akhlak generasi muda ini baik, insya Allah ke depan bangsa dan negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Ya. Jadi padahal kita sudah 81 tahun, itu bukan merupakan satu perjalanan membangun membangun karakter bangsa, membangun persatuan yang Indonesia ini terdiri atas beberapa ragam budaya, suku, lagi apa? Agama, ras. Ini agar bisa menjadi satu itu bagaimana? Kalau bangsa ini sudah menjadi satu, insya Allah tujuan pasti akan tercapai. Tidak lagi membicarakan masalah sesuatu hal yang tidak prinsip. Iya. Oke? Baik. Jadi kemerdekaan ini adalah merupakan suatu jembatan emas untuk menuju cita-cita bangsa. Baik. Menyatukan bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke? Oke. Ya. Kemudian Bapak, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, apa makna sebenarnya yang harus dipahami oleh peserta didik? Pada suatu prinsip kemerdekaan sebetulnya memberikan suatu pendidikan karakter agar anak ini mempunyai suatu karakter atau mempunyai suatu kebiasaan dan yang diwujudkan dalam bentuk adalah akhlak atau sikap atau perilaku yang terpuji. Kalau semuanya ini baik, satu misal gini, kita sebagai peserta didik, sikap kita santun, sopan atau
santun, baik terhadap bapak, ibu, guru, terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, sesama, terhadap orang tua, saling menghargai antara satu dengan yang lain, menjunjung marwah nama baik MAN satu grup, kan insya Allah ini akan menjadi positif. Contoh, ketika kita dengan teman-teman hanya masalah sesuatu kita berebut, berdampak enggak? Iya, Bapak. Pasti berdampak. Berbeda kita dalam satu paduan, dalam satu irama, seperti orang yang nyanyi itu loh. Iya. Walaupun toh di situ terdapat satu kesalahan, tetapi iramanya kalau itu bersama, maka akan kelihatan bagus. Madrasah juga semacam itu, menekankan kepada sikap dan akhlak kepada anak-anak. Seperti Nabi itu, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan Akhlak. Ya. Ya. Jadi disinilah peran kemerdekaan terhadap suatu pendidikan. Oke? Baik. Disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin belajar. Ini juga merupakan satu peran pendidikan terhadap anak-anak. Sehingga keinginan cita-cita itu pasti akan tercapai. Oke? Baik. Baik? Nah, Pak, Ya. bagaimana peserta didik dapat mengisi kemerdekaan melalui prestasi, akhlak, dan kepedulian terhadap lingkungan? Oke, terima kasih. Ini menjadi angkatan kalian generasi apa? Saya Gen Z. Gen Z. Ini sangat penting sekali ya. Jadi di dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan Iya. terhadap akhlak atau karakter. Iya. Oke. Bagi generasi sekarang, anak-anakku semuanya ini dalam rangka mengisi kemerdekaan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Belajar yang rajin, masuk tepat waktu, berpakaian yang rapi. Bagi cowok rambutnya yang pendek, ya toh? Iya. Bersepatu yang Rapi. bersih dan rapi. Ini contoh paling sederhana ya. Kemudian belajar dengan tekun, ya toh? Menjaga akhlak kepada guru dan orang tua. Ini adalah merupakan suatu kewajiban. Kalau di MAN ini kepengen mendapatkan ilmu yang barokah. Barokah itu kan dari ziyadatul khair, tambah bagus. Ketika dalam rangka kita belajar atau mencari ilmu ini ketika tidak ada perubahan yang positif, maka ini belum tentu akan menjadikan barokah. Ketika kita mulai dari belajar kemudian ada satu perubahan yang kemarin pembicaraannya kurang bagus dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik, kemudian mereka ada satu perubahan, syukur-syukur orang Jawa itu dengan menggunakan bahasa kromo atau unggah-ungguh, sehingga budaya Jawa itu tidak akan habis. Ini kan lebih bagus. Dulunya yang tidak bisa bahasa dengan unggah-ungguh dalam bahasa Jawa, bisa dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Ini kemudian berakhlak kalau di MAN kan sudah diterapkan kan dalam satu kebiasaan. Di pagi hari masuk di halaman sudah ada bapak, ibu, dewan guru untuk memberikan satu teladan, contoh bermusafahah, salaman dengan disungkem atau dicium. Ini kan menunjukkan berarti suatu sikap akhlak yang terpuji. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru ini insya Allah kalau anak-anak bisa melaksanakan ini adalah merupakan satu jalan yang positif, karena bapak ibu guru selalu memberikan satu doa, dorongan kepada anaknya untuk selalu berbuat yang positif, sehingga anak-anak ini bisa sesuai dengan visi misi madrasah, sesuai dengan keinginan madrasah, berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, dengan sikap semacam ini maka akan mengharumkan nama bangsa. Dari MAN 1, MAN 2, MAN seterusnya. Kalau sikap anaknya ini terpuji, baik, istilahnya itu
kalau satu desa itu bagus, nanti beberapa desa bagus, satu kecamatan bagus, meningkat menjadi satu kabupaten bagus, meningkat lagi satu provinsi bagus, meningkat lagi satu negara bagus. Ini contoh mikro maupun makro. Baik. Kita harus mulai. Kalian yang ada di depan saya ini harus menjadikan satu contoh. Ya, Bapak. Siap, datang Bapak. tepat waktu. Setelah itu musafahah. Ya. Oke, mohon doa. Kegiatan pagi hari sholat duha, memohon kepada Allah. Ya. Masuk berdoa. Di dalam kelas kita tidak gaduh. Ini adalah kewajiban anak-anak ini untuk mengisi kemerdekaan. Itulah yang namanya merdeka. Bukan merdeka itu artinya bebas lari ke sana kemari, bukan. Oke? Baik, Bapak. Ya. Nah, menurut Bapak, di era digital ini apa saja tantangan generasi muda untuk memaknai kemerdekaan? Oke. Susah kita untuk mengimplementasikan di era digitalisasi ini. Sebab media ini sebenarnya merupakan suatu alat yang bersifat positif. Tapi kalau disalahgunakan yang bersifat negatif ini akan berdampak sekali, karena jejak digital ini selalu akan direkam terus, tidak bisa dihapus. Kapan saja bisa dibuka. Nah, tantangan terbesar adalah derasnya arus informasi yang tidak semuanya benar. Contoh, mengapa di madrasah ini untuk menggunakan HP pada saat-saat tertentu. Karena pengetahuan tentang digitalisasi mungkin lebih bagus anak-anak dibandingkan bapak ibu guru. Apalagi seperti saya yang sudah gaptek ini. Anak-anak sudah bisa mengakses ke sana kemari. Tapi mengaksesnya bukan sesuatu yang positif. Kalau mengakses yang positif, contohnya tentang pembelajaran, studi banding di negara yang maju tentang apa, ini adalah positif. Nah, hari ini kecenderungan budaya ini instan, tidak progresif, sesaat. Hanya berbentuk sebuah tren ya, Bapak? Iya, kita tahu makanan instan, sarimi. Sarimi itu dengan bakmi yang dikemas, dimasak dengan sesungguhnya, hanya sesaat saja kan? Itu kan? Setelah itu pasti kurang bagus kan? Iya, benar, maka dari Bapak. itu saya minta tolong kalian menjadikan satu teladan informasi disampaikan kepada teman-teman. Maka dalam rangka kemerdekaan ini, di dalam digitalisasi ini, kita menggunakan alat transformasi ini yang bersifat positif. Nah, menurunnya semangat membaca ini juga menjadi tren hari ini. Perpus ini kan juga, kalau saya lihat jadwalnya satu hari hanya berapa anak. Maka saya sering menekankan kepada bapak ibu guru, mohon bapak ibu guru memberikan suatu tugas kepada anak-anak kita, jangan hanya sebatas print out, karena kalau print out mereka download, nanti tinggal di print out, mereka tidak sempat membaca. Maka saya minta tolong terhadap bapak ibu guru, bapak ibu, tolong anak-anak ditekankan untuk menulis dan membaca. Dengan cara apa? Memberikan tugas kepada anak yang harus ditulis tangan, kemudian menulis sama dengan sudah membaca. Membaca sudah sama dengan belajar. Hari ini anak-anak kan lupa dengan Iqra. Quran itu kan Iqra kan? Iya. Membaca. Bukan hanya melihat saja. Ya. Baik. Saya minta tolong, semuanya itu punya arti yang positif. Nah, yang selanjutnya, dalam penggunaan media sosial ini yang kurang bijak tentang apa? Tentang apa kira-kira? Tentang banyaknya konten-konten yang kurang positif. Ya, maka dari itu semuanya anak harus memiliki kemampuan literasi digital sehingga bisa memisahkan, memilah, memilih ya, berpikir yang kritis, serta mampu menyaring informasi sebelum mempercayai dan menyebar luaskan.
kan kena undang-undang ITE nanti kalau menyebarluaskan kan. Benar Bapak. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Bukan Bapak Ibu guru tidak mendidik, justru dengan pendidikan inilah kita akan berubah menjadi sesuatu yang positif dan maju. Oke. Baik Bapak. Nah Pak, program apa saja sih di madrasah yang menurut Bapak menjadi bentuk nyata implementasi semangat kemerdekaan? Oke. Di MAN 1 Gerobokan ini saya kira itu programnya banyak sekali. Program Cinta Tanah Air, sebelum 17 Agustus kita tanamkan Cinta Tanah Air, menyanyikan lagu-lagu wajib, gerak jalan. Iya. Ya dah? Iya benar Bapak. Dari buah itu kita kemarin menjuarai juara umum kan? Iya. Kobara. Iya benar. Yang akan mewakili di tingkat provinsi. Nggih, benar Bapak. Kita juara umum ya. Iya. Nah itu masih banyak sekali wujud nyata semangat kemerdekaan ini seperti gerakan literasi, ya, kita dilaksanakan kan di madrasah kan? Iya benar. Ya. Kemudian ada pembinaan Olimpiade. Kemarin kita OSMA juara umum tingkat provinsi, mendapatkan 10 emas, 7 perak, 7 perunggu. Ini adalah wujud. Masih banyak mengadakan riset. Kita insya Allah tinggal menunggu untuk riset ya. Itu yang ikut berapa anak? Itu 12 anak kelihatannya kalau nggak salah itu ya. Kemudian kegiatan OSIS. OSIS itu banyak kegiatannya kan? Banyak sekali Bapak. Ya. Dan organisasi siswa itu program tahfidz, kegiatan sosial, adiwiyata. Masih ada lagi, kita sekarang ada yang namanya KKO, kelas khusus olahraga. Jadi anak-anak yang hari ini secara akademis intelektualnya itu dalam arti bukan nggak bisa enggak. Ya yang jelas anak diberikan satu pilihan ketika dalam studi akademis ini kurang begitu oke, bisa memilih dalam satu program. Di tempat kita kan ada yang namanya program madrasah kita kan riset dan akademis dah. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sains, ada tahfidz, ada IPS, ada bahasa, ada KKO, ya dah? Iya. Ditambah lagi, madrasah ini juga memberikan suatu contoh atau teladan dengan adanya adiwiyata. Di dalam adiwiyata ini instrumen yang ada apa? Di antaranya adalah penghijauan, bersih, ya dah? Iya benar. Nah, apalagi madrasah hari ini kan mempunyai slogan mendunia. Jadi anak-anak madrasah aliyah ini sebetulnya programnya sangat positif sekali. Contoh di dalam moderasi beragama, kita selalu menghargai, menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Contoh baik di tetangga kita ada yang non muslim, maka kita akan menghargai. Apakah dalam bentuk menghargai pasti kita memberikan sesuatu? Tidak. Memberikan suatu kesempatan ketika mereka melaksanakan suatu ibadah, kita tidak mengganggu. Ini namanya juga menghargai. Begitu pula ketika umat Islam melaksanakan satu sholat, ya kita harus tahulah kanan kiri lingkungan kita. Ya, adzan ini adalah merupakan suatu bentuk waktu dimulainya sholat. Akan tetapi kita harus tahu situasi dan kondisi. Nah, jangan sampai kita melakukan satu kegiatan itu justru akan menimbulkan suatu dampak yang negatif. Yang selanjutnya, implementasi kurikulum yang berbasis cinta ini, semua program yang saya sampaikan tadi, ini adalah mempunyai satu bentuk agar apa? Generasi yang membentuk suatu generasi yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama hamba Allah. Oke. Baik. Nah, kemudian jika misalnya nih Pak, para pahlawan hadir di tengah-tengah kita hari ini, menurut Bapak apa sih yang mungkin mereka harapkan dari generasi muda? Oke. Itu kita kalau nonton film itu
lucu, asik atau apa itu? Tiba-tiba pahlawan yang sampai 81 tahun ini tiba-tiba datang. Mungkin enggak? Enggak sih, Pak. Agak horor malahan. Semboyan, semangat, filsafat para pahlawan inilah yang akan datang kepada generasi baik sebelum saya, pada saat saya, atau setelah saya. Ini akan selalu hadir, mengingatkan kepada anak bangsa. Nah, saya yakin mereka datang pun tidak akan meminta apa-apa. Setiap hari, setiap apel atau setiap upacara pun, para pembina upacara pasti selalu akan mendoakan. Ya dah? Nah, dia juga tidak akan menggugat, lu enak kamu. Saya dulu yang mengangkat senjata kok tiba-tiba sekarang hari ini kamu kok enak-enak tidak mengangkat senjata, tiba-tiba setelah merdeka bumi ini kalian gunakan sewena-wena, engkau rusak lingkungan yang ada. Lah, bukan itu. Tapi pesan-pesan moral ini adalah satu, untuk bisa mengangkat kualitas diri. Mereka berharap generasi muda menjadi pribadi yang jujur. Bisa nggak kira-kira dikembangkan di MAN 1 ini? Bisa, Bapak. Tentunya bisa. Benar. Oke, saya percaya generasi atau siswaman yang berilmu. Ya kan? Iya. Yo. Ikmalud dunya ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutuna bada. Ketika kita setelah tahu, mendengar apa yang menjadi cita-cita para pahlawan ini, harus ketika kita ada di dunia, bekerjalah sesungguhnya. Ketika anak-anak kesempatan untuk mencari ilmu, gunakanlah kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Untuk usia anak MAN atau SMA itu berapa? Usia keberapa? 17 tahun. Usia 22 mungkin nggak untuk sekolah masuk di MAN? Agak kurang ya, Bu? Nggak mungkin, ya dah? Maka dari itu gunakan kesempatan. Nah, di dalam rangka kita menggunakan kesempatan ini, tadi kita jadi orang yang jujur, orang yang berilmu, pada saat sekolah mempunyai suatu prestasi, mencintai terhadap sesama, mencintai bapak ibu guru, mencintai orang tua, mencintai bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak melupakan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa, toh nyowo. Cara Jawa kan gitu toh. Iya, benar, Bapak. Nah, kita tinggal nikmati, kita gunakan, kita fungsikan yang sebaik-baiknya. Oke. Baik. Sebagai penutup ya, Bapak, mohon sampaikan pesan inspirasi kepada seluruh peserta didik agar mampu menjadi generasi yang merdeka dalam berpikir, berprestasi, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi bangsa. Ini yang terakhir? Iya, benar, Bapak. Sudah tidak ada lagi nanti? Sudah tidak ada. Saya kira baru sebentar kok. Tidak terasa ya, Bapak? Iya. Oke, pesan saya sebagai orang tua berpesan kepada anak-anakku yang saya banggakan, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika anak-anak ini mampu mengalahkan rasa malas, berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadilah generasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bertutur, unggul dalam berprestasi, dan mulia dalam akhlak. Jangan pernah berhenti belajar, jangan takut mencoba, dan jangan lelah memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, semoga dari MAN 1 Gerobokan lahir generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang berintegritas, berilmu, serta membawa keberkahan bagi bangsa dan agama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Merdeka!
Demikian segmen Biri-Biri Bincang-Bincang Inspirasi. Saya Zakia Izatin dan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.